Kisah tragis yang dialami oleh Keira, korban dari sikap protektif yang berlebih dari sang ayah, dan harus menanggung perbuatannya yang melukai teman sekolah, membunuh ayah, dan psikiaternya. Scene sebelum kecelakaan terjadi. Pada saat Hendra pulang dan sampai di rumah, Hendra merasa pekerjaannya cukuplah berat hari ini. Dia merasa butuh liburan bersama keluarganya. Assalamualaikum, Keira, Ibu. Waalaikumsalam. Ayah udah pulang. Kira-kira salim dulu sama ayah, nak. Ayah udah pulang. Kei, kamu mau liburan gak? Ih, mau dong ya. Kapan kita liburan? Udah lama banget tahu kita nggak liburan ya. Gimana kalau lusa? Kita ke pantai ya? Asik, akhirnya kita bisa liburan ya. Aku jadi nggak sabar nih. Ya udah, Kira bobo dulu ya. Lusa kita berangkat jam berapa nih? Biar besok aku bisa siap-siap dulu ya. Abis subuh deh, jam 5-an, biar kita bisa ngeliat sunrise. Ya udah boleh. Ya udah Gi, kamu bebersih dulu, makan dulu. Udah aku siapin. Aku mau tidurin Kira dulu ya. Iya, makasih ya sayang. Keesokan harinya, perjalanan menuju pantai. Mereka pun mulai memasuki jalan yang cukup licin dan curam. Dan mulai berhati-hati berkendara. Namun naasnya, Jalannya licin banget ya. Kayaknya habis hujan deh di sini. Iya, hati-hati aja bawa mobilnya ya. Nggak usah buru-buru, yang penting kita selamat. Iya sayang. Aduh, mobil depan kok oleng ya? Awas hati-hati ya. Itu truk depan kok oleng sih. Minggir ya. mobil mereka pun tertabrak oleh sebuah bus yang tergelincir. Mereka pun sempat tak sadarkan diri beberapa menit. Pada saat sang suami sadar, dia pun melihat di depan mata kepalanya sendiri, sang istri meninggal dunia. Apa yang terjadi? Sayang, Keira, kalian gak apa-apa kan sayang? Keira, Ibu, kalian dengar ayah kan? Sayang! Tidak ada jawaban dari ibu dan Keira. Sang ayah pun melihat Keira pingsan tetapi dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi ibu sudah bersimbah darah tepat di sebelahnya. Darah! Ibu, bangun! Tolong! Bangun! Bangun! Tolong! Kenapa ini bisa terjadi? Bangun! Jangan tinggalkan aku sendiri! Tolong bangun Ibu! Keira! Tolong! Sang ayah pun tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menangisi kepergian istrinya. Karena kelalaiannya saat berkendara yang menyebabkan sang istri meninggal dunia di tempat. Hari pun berlalu. Seiring dengan pemulihan mereka, ayah menjaga Keira yang kini tumbuh menjadi remaja yang sudah memiliki kesibukannya sendiri dengan teman-temannya. Pada suatu hari di Sabtu pagi, Keira bergegas merapikan barangnya untuk bersiap-siap pergi liburan dengan temannya untuk camping. Ayah, Keira hari ini mau pergi sama teman-teman untuk camping. Campingnya berempat, boleh kan ya? Sama siapa aja nak? Sama teman sekolah SMA aku ya, ada Fairo, Haikal, sama Naila. Ya udah, ayah izinkan. Tapi harus pulang tepat waktu ya. Dan di sana jangan sembrono. Jaga ucapannya. Oke ya, dikit lagi aku berangkat. Ayo bisa anterin aku ke sekolah gak? Titik kumpulnya di sana. Iya, sebentar. Ayah habiskan kopi dulu ya. Baru ayah panaskan mobil. Makasih ya. Oke, udah siap belum? Udah nih ya, ayo kita jalan.
Nanti sekiranya kalau sudah sampai sana, kabari ayah ya. HP kamu harus selalu aktif. Dan kalau ada kenapa-napa, segera hubungi ayah. Pasti dong ya, nanti aku pap deh pas aku sampai sana, biar ayah tenang. Iya, besok pulang jam berapa? Biar ayah yang jemput lagi. Jam 6 sih ya, pokoknya sebelum maghrib udah sampai sekolah lagi. Iya. Awas, jaga diri ya. Iya ya, yaudah Kera jalan dulu ya. Assalamualaikum. Setelah Keira sudah turun dari mobil dan sang ayah yang dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba overthinking dan terbesit peristiwa beberapa tahun silam di mana sang istri meninggal dunia di depan mata sang suami. Andai ibu masih hidup, mungkin dia senang lihat Kera jadi anak yang penurut dan juga pintar. Tapi ya udahlah, memang mungkin nasibku seperti ini. Yang paling penting, saya harus menjaga Kera dan membesarkan dia dengan kasih sayang dan juga perhatian yang lebih. Setiba di lokasi camping, Keira dan teman-teman bergegas untuk mencari tempat dan menyiapkan tenda serta menata barang mereka. Semua sudah tertata rapi. Kemudian Keira dan teman-temannya menikmati udara segar dan bersuah foto. Oh iya, kabarin ayah dulu deh biar dia tenang. Tidak lama, Keira izin untuk ke toilet kepada teman-temannya. Oh iya, sebentar ya, aku mau ke toilet dulu. Udah kebelet banget nih. Oke, mau aku anterin gak? Gak usah, aku sendiri aja. Oh ya udah, hati-hati ya. Iya. Setelah beberapa jam kemudian, salah satu dari teman Keira menyadari bahwa Keira tidak ada di lokasi camping. Di mana terakhir kali Keira izin untuk pergi ke toilet. Teman-teman khawatir, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Keira. Kemudian mereka pun mengatur strategi untuk mencari Keira sampai ketemu hari itu juga. Oh iya, dari tadi kok aku nggak lihat Keira ya? Bukannya tadi dia izin mau ke toilet ya? Aku baru sadar pas mau foto bareng Keira nggak muncul-muncul. Iya, kayaknya udah dari tadi deh Keira ke toiletnya. Gak beres nih. Aduh, jangan sampai ada hal yang aneh nih. Shh, udah, daripada mikir yang enggak, mending kita atur strategi buat cari Keira sampai ketemu. POV dari Keira selama hilang. Setelah Keira ingin kembali ke titik camping semula, namun Keira tersesat dan bertemu seorang kakek tua yang mengisyaratkan untuk mengikuti sang kakek itu pergi. Tanpa pikir panjang, Keira pun mengikuti langkah kakek tersebut dengan harapan sang kakek bisa menunjukkan arah kembali ke lokasi camping. Permisi kek, mau tanya kek, jalan menuju lokasi camping di mana ya? Bisa bantu saya untuk ke sana? Selama mengikuti langkah kakek yang cukup lama di hutan, Keira merasa bahwa ada yang tidak beres. Karena sudah berjalan jauh tapi tidak juga menemukan titik lokasi campingnya. Kemudian, Keira memberanikan diri untuk minta kakek tersebut berhenti dan bertanya. Kakek, maaf, dari tadi kita udah jalan jauh, tapi belum juga ketemu titik campingnya. Udah hampir gelap nih kek, saya takut. Setelah Keira bertanya, sang kakek akhirnya berhenti berjalan dan membalikan tubuhnya ke arah Keira yang ada di belakangnya. Tidak lama setelah itu, kakek pun hilang secara tiba-tiba. Keira yang kini berada di tengah hutan semakin ketakutan. Loh, kok kakeknya hilang sih? Aduh, siapa itu yang dari tadi aku ikutin ya? Aduh, tolong! Ada yang dengar aku gak? Tolong! Aduh, kemana lagi ya? Harus jalan, capek banget. Setelah pencarian beberapa jam, hingga langit pun mulai gelap, Keira akhirnya ditemukan di tengah hutan yang jauh sekali dari lokasi camping mereka. Dengan keadaan yang pucat dan juga bingung, Keira terbata-bata menjawab pertanyaan temannya. Guys, ini Keira. Keira, kamu kemana aja sih? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Kenapa di sini sendirian?
Lama banget lagi datangnya. Kita khawatir tahu. Kamu nggak apa-apa kan, Kay? Aku nggak tahu. Tadi aku mau balik ke tempat kita camping, tapi nggak nemuin jalannya. Jadi kesasar, maafin ya. Udah bikin kalian panik. Ya udah, nggak apa-apa. Yang paling penting itu kamu selamat. Ayo kita sekarang balik ke camping aja. Tempat ini udah mulai nggak aman. Udah mulai gelap juga. Mereka pun bergegas meninggalkan lokasi camping dengan terburu-buru. Sesampainya di mobil dan menuju perjalanan pulang, Keira baru cerita bahwa dia diajak berkeliling hutan oleh seorang kakek tua. Sebenarnya tadi aku ngikutin kakek tua, nggak tahu kemana, pokoknya dia nggak ngomong sama sekali. Aku kira kan mau nunjukin jalan keluar, karena aku juga udah lama tuh jalan sendiri di hutan buat nyari lokasi camping. Emang kamu dibawa kemana? Kamu nggak diapa-apain kan? Jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Kita nggak enak sama ayah kamu kalau kamu kenapa-napa. Enggak kok, aku nggak ada apa-apain. Aku cuma ngikutin kakek itu aja. Maaf ya jadi ngerepotin gini. Liburan kita jadi nggak have fun. Ih, gak apa-apa dong, Kay. Yang penting kamu udah ketemu dan selamat. Maaf ya, tadi aku nggak anterin kamu ke toilet. Nggak apa-apa, tadi kan itu kemauan aku. Kita harus bilang apa ya sama ayah kamu? Kita nggak enak nih. Nggak apa-apa, nanti aku aja yang jelasin sama ayahku. Nanti kalian bisa langsung pulang aja. Ya udah, kamu istirahat, Gi. Iya, kamu butuh istirahat tuh. Iya, kaki aku berasa banget nih pegelnya. Sesampainya di rumah, ayah kaget karena Keira seharusnya besok baru pulang. Ayah pun bertanya-tanya dan melihat Keira yang sangat lelah dan pucat pada saat sampai di rumah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Loh, kamu kok udah pulang aja? Bukannya besok sore kamu baru pulang? Ada apa? Nanti aku jelasin ya. Aku taruh barang-barang dulu dan bebersih dulu ya. Ya udah, sana. Gimana? Kamu kenapa tadi, Nak? Tapi janji, ayah jangan marah-marah sama teman aku ya. Iya. Ayo cerita ke ayah. Sebenarnya kenapa aku udah pulang? Karena aku sempat kesasar pas balik ke tempat camping ya. Akhirnya aku bertemu sama kakek tua buat nanya jalan. Aku malah tersesat. Bener, tapi kamu gak diapa-apain kan? Enggak kok ya. Aku cuma capek aja, soalnya kan aku keliling hutan sama kakek tua itu. Untungnya gak lama, aku udah ketemu sama teman-teman aku. Makanya kita putusin buat langsung pulang aja. Kan ayah bilang apa? Harusnya kamu langsung hubungi ayah. Iya ya, maaf. Aku udah keburu panik soalnya. Ya udah, itu semua harus jadi pembelajaran buat kamu. Kalau kemana-mana, HP harus kamu bawa dan harus selalu aktif. Jadi bisa langsung hubungi ayah. Jangan sampai kamu hilang lagi kayak kemarin. Ayah cuma punya kamu, anak ayah satu-satunya. Karena ayahnya khawatir pada Keira, ia mencari cara agar bisa memantau keamanan dan keselamatan Keira. Ia mencoba menghubungi psikiater yang bernama Dr. William untuk konseling tentang Keira dan kekhawatirannya agar bisa terus memantau anak semata wayangnya. Halo, benar ini dengan Dr. William? Iya, dengan siapa ini? Saya Hendra, Dok. Oh iya, Pak Hendra. Ada yang bisa saya bantu? Apa saya besok bisa datang, Dok, ke klinik? Saya mau konsultasi tentang kekhawatiran saya dengan anak saya. Barangkali dokter ada saran saya harus seperti apa? Boleh, Pak. Besok bisa langsung datang ke klinik saya sekitar jam 10 pagi ya. Baik, Dok. Besok saya ke sana. Terima kasih. Keesokan harinya, ayah pergi ke klinik Dr. William dan tibalah di klinik tersebut. Dalam percakapan ini, dia meminta bantuan psikiater untuk memantau anaknya lebih dalam lagi. Halo, pagi Pak Hendra. Silakan duduk. Terima kasih, Dok. Jadi gini, Dok.
Beberapa waktu lalu, Kera sempat tersesat dan hilang ketika ia pergi dengan teman-temannya untuk camping. Dan hal itu membuat saya terus khawatir dan kepikiran, Dok. Jadi, gimana biar saya bisa terus memantau aktivitas dia setiap saat? Baik Pak Hendra, saya sangat mengerti. Saya memperhatikan bahwa Pak Hendra sangat protektif sekali dengan anak Bapak. Iya, Dok. Karena dia anak saya satu-satunya. Dan saya nggak mau dia kenapa-napa. Baik, apa Pak Hendra sudah mencari bantuan dari guru atau staf sekolah dalam masalah ini? Sudah, Dok. Tapi masalahnya belum sepenuhnya teratasi. Saya merasa perlu mencari solusi yang lebih permanen dan membantu untuk anak saya. Sampai di sini, Dr. William mencoba menyarankan Pak Hendra untuk memasang chip implan APK atau Android Protection Kits Beta yang sudah terpasang GPS, agar bisa mendeteksi kemanapun Keira pergi dalam setiap aktivitasnya, demi keselamatan dan keamanan Keira. Dan juga menjelaskan tentang efek samping dan keterbatasan yang mungkin dialami anaknya. Namun, setelah mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari psikiater, sang ayah bersedia mencoba alat tersebut demi melindungi anaknya. Baik Pak Hendra, dalam kasus seperti ini ada pilihan yang mungkin bisa Bapak pertimbangkan. Salah satunya adalah pemasangan alat chip implan APK yang bisa memantau keberadaan dan mengawasi anak Bapak kapanpun dan dimanapun. Apa, Dok? Chip implan APK? Alat apa itu, Dok? Terus apa efek sampingnya? Jadi, alat chip implan Android dapat memberikan pengawasan permanen pada Keira. Dengan alat ini, Pak Hendra dapat memantau aktivitas dan keberadaannya secara real time seperti CCTV. Alat ini kecil, tidak sampai 1 cm. Alat ini bisa Bapak gunakan untuk memantau anak Bapak kapanpun dan dimanapun di aplikasi smartphone Bapak. Namun, ini ada efek samping yang cukup serius, Pak. Setiap pasien yang dipasangkan akan berbeda juga efek sampingnya. Tapi nanti kita lihat ya Pak, bagaimana perkembangan anak Bapak terhadap alat ini. Oh, seperti itu. Tapi apakah akan mempengaruhi kondisi pasien secara emosional dan psikologis, Dok? Dan adakah efek samping yang perlu diperhatikan? Walaupun sudah dipasangkan alat, anak Pak Hendra masih bisa menjalani kehidupan yang normal seperti anak yang lainnya. Yang perlu Bapak perhatikan setelah pemasangan alat ini, Bapak harus terus mengontrol setiap saat agar kita bisa mengawasi perkembangannya. Baiklah, Dok. Saya mau yang terbaik untuk anak saya satu-satunya. Saya akan membujuk Keira untuk pasang alat ini. Baik Pak Hendra, sekiranya sudah siap, Bapak bisa langsung kembali ke klinik saya. Esok hari, ayah mencoba meyakinkan Keira untuk pergi ke klinik untuk menemui psikiater dan pemasangan alat chip APK. Nak, hari ini kita pergi ke klinik ya. Kamu siap-siap. Ke klinik mau ngapain ya? Ayah sakit. Enggak, Nak. Ayah sebenarnya mau pasang chip implan ini di kamu sebagai CCTV ayah. Ayah janji, ini efeknya nggak akan kenapa-napa. Apa? Alat chip implan buat aku? Ayah udah gila ya? Nggak ada cara lain apa buat melindungi aku? Tapi Nak, cuma kamu satu-satunya milik ayah. Kalau satu-satunya kenapa ayah tega? Tenang dulu Keira, dengerin dulu penjelasan ayah. Kamu akan ditangani dengan dokter, bukan orang yang sembarangan. Ayah janji, semua ini akan baik-baik aja. Oke, aku turutin apa mau ayah. Tapi kalau terjadi apa-apa sama aku, ayah yang harus tanggung akibatnya ya. Iya, ayah janji. Ayah juga nggak akan tega menyakiti anak ayah satu-satunya. Keira yang sebenarnya tidak menyetujui apa yang ayahnya lakukan untuk memantau dia, Keira turuti sebagai bukti bakti kepada orang tuanya yang hanya tinggal ayah. Kita berangkat sekarang ya, Kay. Iya. Keira bersikap dingin selama perjalanan ke klinik, karena masih belum bisa menerima. Keira, kita udah sampai nih. Yuk. Iya.
Pagi Pak Hendra. Pagi dokter. Ini Keira dok, anak saya. Halo Keira. Gimana kabarnya Keira? Baik dokter. Tenang ya Keira. Kemarin ayah kamu sudah menemui saya dan cerita panjang tentang kamu. Ayah kamu gak mau kehilangan dan ingin menjaga kamu dengan alat chip ini. Iya nak, betul apa yang dikatakan dokter. Semenjak kecelakaan dan ketika kamu hilang kemarin, ayah sangat khawatir nak. Aku sebenarnya nggak setuju dok, tapi ini semua aku lakuin karena aku mau lihat ayah senang. Tapi kalau terjadi apa-apa sama aku, kalian berdua yang harus tanggung akibatnya. Semua akan kami awasi Keira. Jadi kamu tenang ya. Setelah memasuki ruangan khusus untuk pemasangan alat chip, dokter membutuhkan waktu 1 jam untuk pemasangan alat tersebut. Di samping itu, ayah Keira sangat cemas dengan Keira. Mudah-mudahan pemasangan alat chip APK yang dipasang Keira berjalan lancar. Saya tidak ingin kehilangan Keira, saya ingin menjaganya. Dengan adanya alat ini, saya bisa memantau kegiatan Keira. Saya nggak mau kehilangan Keira. Halo Pak Hendra. Iya dokter. Sudah selesai untuk pemasangan alatnya ya Pak? Gimana dengan kondisi Keira sekarang? Syukurlah Pak Hendra. Pemasangan alat chip implan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi apa-apa dengan Keira. Baik dokter, terima kasih. Semoga dengan adanya alat chip implan ini, saya bisa memantau kegiatan Keira saat di luar rumah. Keira, sekarang apa yang kamu rasakan nak? Iya, aku nggak kenapa-napa, cuma ngantuk aja. Syukurlah. Kapan pulangnya nih ya? Sebentar, ayah ke administrasi dulu ya. Nanti kita langsung pulang. Mari dok, saya pamit ya. Makasih. Iya Pak Hendra, sama-sama. Semoga Keira baik-baik aja ya. Nanti kalau ada apa-apa segera hubungi saya ya Pak Hendra, Keira. Iya, mari dok. Keira dan ayah menuju perjalanan pulang. Setelah menempuh perjalanan yang macet, tiba-tiba Keira merasakan hal yang aneh setelah alat chip implan tersebut terpasang di tubuh Keira. Akhirnya kita sampai juga di rumah. Jalanan macet banget, gak kayak biasanya. Iya ya. Oh iya, tadi sepanjang perjalanan aku nggak enak deh badannya. Emang kamu ngerasa apa nak? Mungkin apa karena aku lelah kali ya? Iya, mungkin kamu lelah. Soalnya perjalanan kan macet, Kay. Iya, aku ngerasa mataku buram. Bisa jadi itu efek samping dari biosnya nak. Nanti kalau kurang nyaman, kita hubungi dokter ya. Setelah pemasangan chip implan, Keira berubah drastis. Di hari Minggu, Keira dan ayah ingin pergi untuk berolahraga pagi mengelilingi komplek. Tidak sadar, Keira melihat ayahnya berdarah pada saat jalan pagi. Aduh, berdarah. Ayah kenapa? Ayah, kenapa aku jadi nggak bisa lihat darah ya? Pas lihat darah kok mataku tiba-tiba buram sih? Tanpa disadari Keira, teman sekolahnya melihat apa yang terjadi dengan Keira saat itu. Buram kenapa nak mata kamu? Aku juga nggak tahu ya. Ya udah, ayo kita pulang aja. Ayah nggak apa-apa, Kay. Ini cuma luka kecil. Setelah berolahraga, Keira beristirahat dan mempersiapkan perlengkapan sekolah untuk besok. Ya, aku pamit berangkat sekolah ya. Iya, hati-hati di jalan. Iya ya, tenang aja. Ayah kan udah bisa mantau aku sekarang. Setelah Keira sampai di sekolah, dan temannya yang kemarin melihat Keira di sekitar rumahnya, bahwa Keira tidak bisa melihat darah, dan matanya buram. Hal ini menjadi bahan ejekan temannya, sehingga membuat Keira marah, dan kehilangan kontrolnya. Keira, kamu gak bisa lihat darah kemarin ya? Kenapa mata kamu? Katarak ya? Kurang ajar kamu, jaga mulutnya ya. Katarak ya? Katarak, Diem katarak, katarak. Ganggu banget sih jadi orang. Dasar cewek lemah, sama darah aja takut. Aku udah memperingatkan kamu ya. Tanpa sadar, Keira memukul teman sekolahnya dengan keras, hingga berdarah, dan menusuknya dengan pulpen yang digenggamnya.
Ah, mataku! Kamu gila, Keira! Kamu melukaiku! Kamu rasakan itu, kamu kan sekarang nggak bisa lihat. Keira berlari menuju kelas setelah melukai temannya dan mengambil tasnya untuk segera pulang. Keira yang merasa perbuatan itu di luar kendalinya dan ingin bertanya kepada ayahnya. Namun pada saat kejadian itu, Aku harus ngomong sama ayah. Kenapa aku nggak bisa ngendaliin diri aku sendiri sampai ngelukain orang lain? Mataku juga tiba-tiba buram melihat darah. hal ini juga tanpa disadari membuat Keira kesal dengan ayahnya dan berubah sifatnya menjadi keras, emosional, impulsif, liar, dan mendorong keinginannya untuk melukai setiap orang yang membuatnya kesal. Ayah, apa yang terjadi sama aku? Aku nggak bisa ngendaliin diri aku. Aku nggak bisa lihat darah. Mataku tiba-tiba buram. Apa yang ayah perbuat? Kamu jangan marah-marah dulu. Kita bisa tanyakan ini ke Dokter William. Ya udah, tanya sekarang. Aku harus apa? Halo, siang dok. Halo Pendra. Keira dok, Keira. Baru aja dia marah-marah dan gak bisa ngendaliin emosinya. Dan masalahnya, sampai dia tuh ngelukain teman sekolahnya. Ini bisa saja efek dari chipnya, Pak. Harus tetap waspadai Keira ya. Sebaiknya dia di rumah saja. Karena emosinya tidak stabil, akan sangat membahayakan jika dia berada di luar rumah. Baik dok, akan saya waspadai Keira. Ayah udah telepon Dokter William. Katanya emosi kamu lagi gak stabil. Kamu harus tenangin diri kamu dan jangan kemana-mana. Ayah, aku nggak habis pikir cara ayah buat kontrol hidup aku. Ini semua ulah ayah. Ayah harus tanggung jawab. Hentikan Keira. Ayah bisa jelasin. Aku nggak peduli dengan pemasangan chip dan omongan psikiater itu. Semua itu nggak membantu. Dengerin dulu penjelasan Aku masih ayah. nggak bisa ngendalin emosiku. Dan rasanya sekarang Cukup, aku ingin Keira, sekali cukup. melukaimu. Taruh pisau itu Keira. Mungkin ayah gak bisa sepenuhnya memahami apa yang kamu rasakan, nak. Tapi ayah berusaha sebaik mungkin. Maafkan ayah, Keira. Setelah ini akan kucari psikiater itu yang membuatku seperti ini. Setelah membunuh ayahnya, Keira pergi ke klinik Dr. William dengan keadaan emosi. Dia masih memegang pisau yang dia gunakan untuk membunuh ayahnya sambil mengendarai mobil ayahnya dengan kencang. Keira, Apa yang kau perbuat pada diri saya, dok? Saya nggak bisa kontrol diri saya sendiri. tenang Keira, tenang. Saya akan membantumu melewati ini. Tenang dulu. Taruh pisau itu, Keira. Kamu jangan gegabah. Saya sering merasa emosional dan kehilangan kontrol. Keira, perubahan emosional itu wajar setelah pemasangan chip. Hal itu bisa mempengaruhi tingkat hormon dan kelihatan dalam tubuhmu. Saya akan mencari cara untuk mengatasi ini. Apa saya harus percaya sama dokter setelah apa yang saya alami selama ini? Sehingga saya membunuh ayah. Rasanya nggak ada kesempatan lagi buat saya, dok. Keira merasa putus asa tentang semua ini dengan apa yang terjadi dan tiba-tiba dia pun tidak bisa mengendalikan dirinya. Hingga detik itu juga dia menghabisi Dr. William di sini. Maafkan saya, Keira. Sesungguhnya saya tidak mengetahui betul apa efek dari pemasangan chip tersebut. Setelah Keira melukai temannya, menghabisi nyawa ayah dan dokternya, Keira dilaporkan oleh pihak sekolah dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga pada akhirnya Keira harus mendapatkan hukuman 12 tahun penjara atas apa yang dia perbuat. Selama di penjara,
Keira dihantui oleh arwah ayah dan dokter psikiaternya dan membuat Keira merasa bersalah terus-menerus dan menyakiti dirinya sendiri. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa aku gak bisa ngendalin ini semua? Ayah, maafin Keira. Keira gak mau di sini, Ayah. Hari pun berlalu. Pada suatu ketika, Keira tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Keira mendengar bisikan-bisikan yang terus berulang dan terus menghantui Keira selama di penjara. Siapa itu? Kenapa kamu Jangan macam-macam ya. sendiri? Ayah, Saya hanya ingin melindungimu, Keira. maafin Keira, Ayah. Ayah, tolongin Keira. Kamu gak akan selamat, Keira. Kamu sudah membunuh saya. Siapa kamu? Pergi. Kamu gak akan kembali seperti semula, Keira. Siapa itu? Diam. Pergi. Setelah mendengar bisikan setiap harinya, Keira tidak kuat menahan hal tersebut. Hingga akhirnya, Keira pun bunuh diri dengan cara gantung diri di dalam sel penjara.